Halo semua, kenalin namaku Cini. Oke, di video kali ini aku bakalan bahas soal organ reproduksi wanita. Jadi ini seputaran edukasi untuk anak-anak remaja yang ada di Indonesia ataupun di luar sana. Oke, jadi sebelumnya aku juga udah ada posting di Instagram aku. Nah, bagi yang pengen lihat juga mengenai postingan aku, bisa langsung ke Instagram aku. Kemudian kita bakalan bahas soal organ reproduksi wanita. Kenapa sih hal ini penting untuk dibahas? Karena menurut aku sendiri di Indonesia banyak anak-anak remaja ataupun anak-anak muda yang masih belum tahu ataupun belum pernah diajarkan mengenai edukasi seks. Oke. Di video aku ini aku bakalan bahas semuanya tanpa dengan bahasa-bahasa yang mungkin masih dianggap sebagian orang adalah hal-hal yang tabu. Kita sama-sama bahas. Oke, organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita sendiri itu terdiri dari organ bagian internal dan organ bagian eksternal. Organ internal sendiri adalah organ yang berada di bagian dalam, dan organ eksternal sendiri adalah organ yang berada di luarnya. Oke? Organ eksternal terdiri dari mons pubis, kemudian ada klitoris, kemudian ada uretra, kemudian ada labia, kemudian himen, vagina, dan perineum. Nah, gambarnya seperti ini. Ini bagian dari organ reproduksi wanita. Kemudian untuk organ internalnya itu terdiri dari serviks, kemudian uterus, kemudian tuba falopi, dan ovarium atau indung telur. Dan begini penampakannya. Oke, kemudian organ-organ inilah yang memegang peranan penting di dalam kehidupan wanita. Seperti di vagina sendiri merupakan tempat untuk terjadinya menstruasi, kemudian tempat juga untuk melakukan hubungan seks, dan tempat untuk terjadinya pembuahan ataupun yang biasa kita sebut kehamilan, dan tempat untuk proses melahirkan. Jadi yang perlu diingat adalah bayi itu bertumbuh bukan di perut, tapi di rahim. Oke? Sampai sini jelas? Oke. Nah, jangan sampai ada yang salah paham bahwa bayi itu bertumbuh di dalam perut. No. Oke? Memang perut, tapi bagiannya berbeda. Perut kita ada di bagian atas, dan sementara rahim ada di bagian bawahnya. Nah, tempat bayi hidup atau tempat janin berkembang setelah proses pembuahan adalah di dalam rahim. Oke? Nah, karena kita nggak bakalan bahas soal terjadinya kehamilan, itu bakalan aku bahas di video berikutnya. Jadi kita bakalan bahas fungsi-fungsi dari organ reproduksi wanita ini. Yang pertama adalah mons pubis. Mons pubis adalah lemak yang ada di bawah pusar, di antara pusar dan vagina, di mana di atasnya itu setelah masa pubertas itu akan tumbuh rambut-rambut, di mana rambut-rambut inilah yang berfungsi untuk melindungi organ reproduksi wanita atau vagina dari masuknya bakteri-bakteri jahat. Kemudian di bawahnya itu ada labia. Labia ini merupakan lapisan yang ada di bagian, dia terdiri atas dua lapisan, yaitu labia mayora dan labia minora. Lapisan ini juga berfungsi sama untuk melindungi vagina dari berbagai bakteri yang ada di luaran sana.
Kemudian ada uretra. Oke. Oh, sebelumnya ada klitoris. Klitoris ini merupakan daerah yang sensitif, di mana ini merupakan biasanya disebut dengan G-spot. G-spot itu biasanya untuk proses melakukan hubungan seks, di mana organ ini di mana bagian ini atau klitoris ini merupakan daerah sensitif terhadap rangsangan seperti sentuhan. Oke, kemudian di bawahnya itu ada uretra. Uretra ini adalah lubang kecil yang berfungsi untuk keluarnya air kencing, ya, air pipis, air kencing, untuk buang air kecil. Kemudian selanjutnya ada himen atau yang biasa disebut orang sebagai patokan untuk masih perawan atau enggak perawan. Oke, aku nggak bakalan bahas soal perawan atau enggak. Nah, lapisan himen ini juga dia lapisan berupa selaput yang sangat tipis yang ada di antara labia dan vagina. Kemudian ada vagina, dan kemudian ada perineum. Itu perineum adalah batas. Jadi, misal ini vagina, ini batasnya, kemudian di bawahnya atau di bawah atau di belakangnya itu anus. Nah, biasanya kalau untuk perineum sendiri adalah daerah yang biasanya dilakukan pengunjungan jika proses persalinan untuk membantu lahirnya bayi. Oke, nah di bagian vagina sendiri, vagina inilah tempat untuk melakukan hubungan seks, kemudian untuk keluarnya darah menstruasi, kemudian untuk juga terjadinya proses persalinan. Jadi keluarnya kepala bayi atau keluarnya bayi itu melalui vagina, bukan anus dan juga bukan yang lain. Kalau misalnya dia melakukan persalinan secara normal atau vaginal birth. Nah, kemudian kita lanjut ke bahasan selanjutnya, yaitu bagian internal. Yang pertama itu yang seperti ini, itu adalah tuba fallopi. Tuba fallopi adalah tempat berjalannya sel telur, tempat yang dilalui sel telur menuju ke uterus. Sel telur ini adalah yang dihasilkan dari ovarium. Di sebelah sini, ya, di gambar ini saya lingkari, itu adalah ovarium, di mana ovarium atau indung telur tempat terjadinya tempat proses pembuatan telur. Jadi, kalau laki-laki menghasilkan sperma, wanita menghasilkan telur. Nah, telur inilah yang keluar dari ovarium tadi menuju ke uterus melewati tuba fallopi. Kemudian di uterus inilah terjadinya pertumbuhan atau perkembangan janin setelah proses pembuahan dari pertemuan antara sperma dan sel telur. Mereka bertemu di uterus, kemudian terjadilah pertumbuhan janin. Nah, kemudian di antara uterus dan vagina itu ada yang namanya cervix. Cervix ini itu seperti pintu yang dilalui dari vagina atau pintu masuk dari vagina menuju uterus. Ini yang biasanya dilalui oleh sperma. Sperma akan masuk dari vagina, kemudian dia akan jalan terus kemudian masuk ke pintu cervix, kemudian dia masuk ke uterus. Nah, disinilah hal yang unik terjadi. Di tuba fallopi ini, ketika ovarium menghasilkan telur, maka si telur dia akan berjalan, dia akan berjalan dari sini ke sini,
kemudian dia akan menunggu nih di uterus. Kalau misalnya ada sperma yang masuk, dia akan masuk kemudian dari bawah, itu dari vagina, kemudian ke serviks, melewati serviks, kemudian dia akan bertemu dengan si sel telur tadi. Maka setelah itu akan terjadi pembuahan. Mereka akan menempel di sini, uterus ini, kemudian dia akan berkembang mulai dari minggu pertama sampai akhirnya si janin bertumbuh sampai ke 40 minggu atau 10 bulan untuk proses persalinan. Nah, di sini juga di uterus juga lah yang terjadi seperti untuk plasenta, kemudian ketuban, dan lain-lain, semuanya ada prosesnya di uterus inilah. Itulah yang kenapa kita lihat di luaran seorang perempuan hamil. Nah, mereka prosesnya itu di uterus. Ingat baik-baik, proses terjadinya bayi, terjadinya janin, atau berkembangnya janin itu di uterus, bukan di perut. Kemudian, nah itu kalau contoh kalau misalnya dia pertemuan antara sel telur dan sperma. Tapi kalau misalnya tidak ada sperma yang masuk, atau semisalnya masih remaja atau yang belum melakukan hubungan seksual, maka ketika sel telur dihasilkan dari ovarium menuju tuba fallopi, dia akan terus ke uterus, dia akan menunggu di situ, dan selama waktu tertentu kalau misalnya tidak ada sperma yang masuk, maka setiap bulan itu wanita akan mengalami menstruasi. Jadi bagian kiri dan kanan di uterus ini mereka akan nuru sama dengan sel telur itu, kemudian nuru, kemudian menjadi menstruasi. Itulah darah yang keluar dari menstruasi adalah darah yang keluar dari organ dari vagina. Biasanya itu terjadi setiap bulan. Nah, seperti itu. Kemudian, oh iya, aku belum jelasin kalau misalnya di vagina sendiri juga itu merupakan tidak hanya untuk tempat terjadinya menstruasi, kemudian proses persalinan, kemudian di situ juga merupakan tempat misalnya untuk dimasukkan tampon. Itu biasanya nggak tahu ya kalau di Indonesia udah banyak atau enggak, tapi orang rata-rata di luar negeri mereka pakai tampon untuk saat terjadinya menstruasi. Kalau di Indonesia sendiri yang aku tahu masih pakai pembalut ya. Nah, kemudian di situ juga untuk oh iya, di vagina juga merupakan tempat untuk dimasukkan alat kontrasepsi, seperti salah satu contohnya IUD untuk menunda kehamilan. Seperti gambar berikut ini, IUD itu berupa huruf T gitu, jadi dia menghalangi sel sperma kalau misalnya masuk melalui vagina, dia tidak akan masuk sampai ke bertemu dengan sel telur. Seperti itu deh teman-teman. Terima kasih udah menonton video aku. Jangan lupa di subscribe ya. Kemudian jangan lupa komen juga, share, dan like video ini biar aku makin semangat nih buatin konten untuk anak-anak muda ataupun anak-anak remaja yang ada di Indonesia, apalagi mengenai seks dan tentunya edukasi dong buat mereka. Ya kan. Terima kasih teman-teman.